Halo semuanya, kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu cerita Asterix yang paling unik dan ya paling bikin heboh. Bukan lagi soal melawan tentara Romawi, tapi kali ini perangnya justru terjadi di dalam desa Galia itu sendiri. Yuk kita langsung mulai. Pasti udah nggak asing lagi kan dengan kalimat pembuka yang legendaris ini. Tahun 50 sebelum Masehi, Galia sepenuhnya dikuasai oleh Romawi. Tapi tentu saja tidak seluruhnya. Ada satu desa kecil yang dihuni orang-orang Galia pemberani yang keras kepala dan menolak tunduk. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Dengan ramuan ajaib, mereka emang bisa mengalahkan pasukan Romawi manapun. Tapi ternyata, ancaman terbesar mereka kali ini bukan datang dari luar, melainkan dari sebuah konflik yang meledak dari dalam desa mereka sendiri. Oke, sebelum kekacauan dimulai, kita intip dulu yuk gimana sih kehidupan sehari-hari di desa ini. Semuanya berjalan seperti biasa, damai, teratur, dan ya, sangat bisa ditebak. Sebuah rutinitas yang udah mendarah daging. Jadi, di desa ini tuh aturannya ketat banget soal peran gender. Para pria kerjaannya berburu babi hutan, berantem sama orang Romawi atau sekedar adu panco. Sementara para wanita, ya perannya di sekitar rumah tangga. Sebuah tatanan yang sebentar lagi akan diguncang habis-habisan. Dan disinilah semuanya dimulai. Semua keributan ini dipicu oleh kedatangan satu sosok yang sama sekali nggak pernah terbayangkan akan muncul di desa itu. Kenalin, ini dia Maestria. Seorang bidu wanita. Ini adalah sebuah profesi yang selama ini dianggap cuma buat laki-laki di desa itu. Jadi kehadirannya aja udah kayak sebuah pernyataan perang terhadap tradisi. Reaksi penduduk desa langsung kebelah dua. Para pria, mereka langsung curiga, ngetawain, dan ngeremehin dia. Tapi sebaliknya, para wanita, mereka justru langsung tertarik dan terpesona. Mereka ngelihat ada sesuatu yang baru, sesuatu yang menginspirasi. Maester ini nggak cuma bawa alat musik, tapi juga ide-ide yang pada zaman itu dianggap super radikal. Kesetaraan hak, pendidikan buat anak perempuan, sampai hal sesimpel memakai celana panjang karena lebih praktis. Buat kita sekarang mungkin biasa aja ya, tapi di desa Galia ini, wah ini adalah sebuah revolusi. Udah bisa ditebak kan, ide-ide revolusioner ini langsung memicu perdebatan panas yang nggak butuh waktu lama buat berubah jadi perang terbuka. Bukan perang melawan Romawi, tapi perang antara para pria dan para wanita di desa itu sendiri. Coba kita bandingin. Di satu kubu, kita punya Cacophonix, biduan desa yang suaranya, ya kita tahulah. Saking sumbangnya sampai dia sering diikat di pohon biar gak nyanyi. Di kubu lain ada Maestria, yang datang dengan gaya modern dan lirik-lirik yang cerdas, yang langsung jadi idola para wanita. Ini bukan lagi soal selera musik, ini bentrokan ideologi. Dan akhirnya, tatanan lama yang diwakili oleh Cacophonix benar-benar dibungkam secara harfiah. Panggung pun sepenuhnya diambil alih oleh Maestria. Musiknya, dan yang lebih penting, ide-idenya mulai menyebar dan menggema ke seluruh penjuru desa. Dan, boom, revolusi pun dimulai. Para wanita yang terinspirasi oleh Maestria mulai menanggalkan gaun, pakai celana, dan menuntut perubahan. Hasilnya, peran tradisional dibalik 180 derajat. Sekarang giliran para pria yang disuruh cuci piring dan bersih-bersih rumah. Puncaknya adalah ketika kepala suku Vital Statistics, simbol kekuasaan pria di desa, mencoba menghadapi Maestria. Tapi dia kalah telak. Bahkan istrinya sendiri ikut mendukung Maestria. Merasa malu dan terhina, sang kepala suku dan para pria lainnya memutuskan untuk pergi meninggalkan desa. Sekarang desa itu benar-benar pecah. Nah, di tengah kekacauan internal ini, ada satu orang yang dari jauh lagi senyum-senyum licik ngeliat peluang. Siapa lagi kalau bukan musuh bebuyutan mereka, Julius Caesar. Dia punya rencana yang brilian sekaligus licik untuk memanfaatkan perpecahan ini. Jadi, ini dia inti dari strategi Caesar. Dia tahu kalau orang Galia itu punya kode etik kesatria. Mereka kuat, tapi mereka nggak akan pernah tega memukul seorang wanita. Caesar bertaruh pada kelemahan ini, sebuah taktik perang psikologis yang cerdik banget. Dan inilah senjata rahasianya. Bukan sembarang pasukan, tapi satu legion penuh prajurit wanita Romawi yang terlatih khusus. Mereka mendarat di pantai, siap untuk sebuah pertempuran yang belum pernah ada sebelumnya. Ironisnya, justru ancaman dari Romawi inilah yang jadi jalan keluar dari perang saudara di desa. Terkadang, musuh bersama adalah perangkat terbaik untuk menyatukan mereka yang terpecah belah. Nah, ini dia titik baliknya. Waktu dengar ada legion Romawi datang, para pria yang tadinya ngambek langsung sadar kalau mereka terus terpecah, desa mereka bakal hancur. Dipimpin oleh kepala suku, mereka pun kembali ke desa dengan satu semangat, persatuan.
Terus gimana cara mereka ngalahin pasukan Romawi ini tanpa kekerasan? Jawabannya bukan ramuan ajaib, tapi diskon besar-besaran. Iya, Anda nggak salah dengar. Para wanita Galia melancarkan serangan kejutan dengan menggelar obral di pasar. Mereka melawan tentara dengan kekuatan konsumerisme. Dan hasilnya benar-benar kacau sekaligus brilian. Legiun Romawi yang tadinya berbaris rapi dan disiplin langsung bubar jalan. Mereka berubah jadi lautan pembeli yang kalap berebut barang diskon. Kecerdikan para wanita Galia terbukti jauh lebih sakti daripada strategi militer manapun. Nah, setelah pasukan Romawi berhasil dipukul mundur dengan cara yang super unik, misi Maestria pun selesai. Para wanita sudah membuktikan kekuatan mereka dan para pria pun dapat pelajaran berharga. Akhirnya, sang biduanita pamit untuk melanjutkan perjalanannya, meninggalkan sebuah desa yang gak akan pernah sama lagi. Akhirnya, desa pun kembali rukun, ditutup dengan pesta makan-makan besar seperti biasa. Tapi, pertanyaannya adalah, apakah semuanya benar-benar kembali seperti dulu? Atau jangan-jangan ide-ide yang dibawa Maestria sudah menanamkan benih perubahan yang akan terus tumbuh di desa kecil itu? Sebuah pemikiran menarik untuk kita renungkan. Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini.